Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia pada mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 11 semester 1. Yang pertama kita bahas dulu mengenai apa itu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme sendiri merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Nah, negara yang dikuasai biasanya disebut dengan koloni. Sementara imperialisme itu berasal dari kata imperator yang berarti memerintah. Imperialisme sendiri merupakan suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Nah, antara kolonialisme dan imperialisme itu ada persamaannya, yaitu sama-sama menguntungkan negara penguasa atau negara yang melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme, tetapi di sisi lain, negara yang menjadi korban mengalami kesengsaraan. Selanjutnya, awal mula kolonialisme terjadi di dunia. Yang pertama yaitu runtuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, Konstantinopel merupakan tempat berdagang, ya, tempat strategis untuk berdagang. Nah, dengan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, para pedagang dan pembeli tidak bisa lagi masuk ke kota tersebut. Dengan keadaan tersebut menyebabkan perdagangan antara dunia timur dan Eropa menjadi mundur, sehingga barang-barang yang dibutuhkan orang-orang Eropa menjadi berkurang di pasaran Eropa, terutama rempah-rempah. Nah, dengan ditaklukkannya Konstantinopel, bangsa Eropa kebingungan mencari rempah-rempah ke daerah mana. Padahal saat itu harga rempah-rempah di Eropa sangat tinggi. Nah, akhirnya keberadaan Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah terbaik mulai terdengar oleh bangsa Eropa. Akhirnya Indonesia menjadi rujukan orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah dan memenuhi kebutuhan rempah-rempah mereka. Yang selanjutnya eksplorasi samudra pasca jatuhnya kota Konstantinopel. Nah, yang pertama ada penjelajahan samudra bangsa barat. Pelaut-pelaut Eropa pada akhir abad ke-15 Masehi dan awal abad 16 Masehi menjelajahi samudra yang luas sampai ke negeri-negeri baru seperti Amerika, Afrika, Asia Timur, bahkan termasuk Indonesia. Salah satu contohnya ada pelaut asal Belanda yang sampai menginjakan kaki di Indonesia, yaitu Cornelis de Houtman yang berhasil mendarat di wilayah Banten. Nah, lalu faktor apa saja yang mendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudra? Yang pertama, tadi sudah kita bahas jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani itu merupakan sebutan untuk para penguasa dan militer Kesultanan Turki. Sedangkan kota Konstantinopel pada waktu itu merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi sekaligus kota terbesar dan termakmur di Eropa. Faktor yang kedua yaitu kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, di mana perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui pelayaran. Yang ketiga, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Faktor yang keempat yaitu penemuan kompas sebagai petunjuk arah mata angin. Dan yang terakhir, faktor yang mendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudra yaitu semangat reconquista. Artinya semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.